Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Intan Tirani dengan NIM 2248201020 dari kelas Farmasi 6A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran dari kimia organik. Di sini ada pendahuluan, yaitu kimia organik merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa yang mengandung karbon. Senyawa organik memiliki karakteristik unik menjadikannya subjek tersendiri dalam ilmu kimia. Sebagian besar senyawa yang ditemukan dalam makhluk hidup tergolong senyawa organik, sehingga kimia organik menjadi sangat penting dalam bidang biokimia, farmasi, pertanian, hingga industri petrokimia. Lalu, struktur dan ikatan kimia. Dalam kimia organik, struktur molekul menggambarkan bagaimana atom-atom tersusun dan terikat satu sama lain. Atom karbon, sebagai unsur utama senyawa organik, memiliki kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen, memungkinkan terbentuknya rantai lurus, bercabang, maupun cincin. Terdapat beberapa jenis ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen tunggal, yaitu satu pasangan elektron dibagi. Lalu yang kedua, ikatan rangkap 2 dan 3. 2 atau 3 pasang elektron dibagi. Selanjutnya, ikatan polar dan nonpolar, tergantung perbedaan keelektronegatifan atom yang berikatan. Lalu stereokimia, isomer, stereoisomer, senyawa dengan rumus molekul sama tetapi berbeda orientasi spesial, geometri, perbedaan posisi gugus pada ikatan rangkap atau cincin. Yang kedua, isomer optik, enantiomer, gambar cermin tak dapat ditumpang tindihkan biasanya pada karbon kiral. Karbon kiral, atom karbon yang terikat pada 4 gugus berbeda menghasilkan 2 bentuk enantiomer. Aktivitas optik, kemampuan senyawa untuk memutar bidang polarisasi cahaya ditentukan oleh konfigurasi stereoisomer. Reaksi kimia. Reaksi substitusi adalah reaksi di mana satu atom atau gugus atom dalam suatu molekul digantikan oleh atom atau gugus atom lain. Umumnya terjadi pada alkana dan senyawa aromatik. Yang kedua, reaksi adisi terjadi ketika dua molekul bergabung menjadi satu, biasanya terjadi pada senyawa tak jenuh seperti alkena atau alkuna, di mana ikatan rangkap terbuka untuk membentuk ikatan baru. Yang ketiga, reaksi eliminasi. Yang keempat, reaksi eliminasi adalah reaksi di mana dua atom atau gugus dari suatu molekul dihilangkan, biasanya membentuk ikatan rangkap kebalikan dari reaksi adisi. Fungsi gugus dalam senyawa organik. Gugus fungsi adalah kelompok atom tertentu dalam molekul organik yang menentukan sifat kimia dan reaktivitas senyawa tersebut. Kehadiran gugus fungsi membuat senyawa organik dapat diklasifikasikan dan diprediksi reaksinya. Ada alkohol, aldehida, keton, asam karboksilat, amina, amida, ester, eter, dan halida alkil. Jenis reaksi organik. Yang pertama, substitusi. Atom atau gugus digantikan oleh yang lain. Contoh, alkana tambah halogen. Yang kedua, adisi. Penambahan atom atau gugus ke ikatan rangkap. Contoh, alkena tambah HBr jadi alkil halida. Yang ketiga, eliminasi. Penghilangan dua atom atau gugus menjadi terbentuk ikatan rangkap. Yang keempat, oksidasi, penambahan oksigen atau penghilangan hidrogen, contohnya alkohol, keton atau asam. Yang kelima, reduksi, penambahan hidrogen atau penghilangan oksigen, contohnya keton, alkohol. Yang keenam, polimerisasi, penyatuan monomer menjadi polimer, contoh etena, polietilena. Senyawa aromatik dan heterosiklik. Senyawa aromatik adalah senyawa organik yang memiliki cincin benzena atau struktur sejenis yang mengandung sistem ikatan, terdelokalisasi, resonansi. Ciri khasnya, struktur cincin seperti benzena stabil karena delokalisasi elektron, mengikuti aturan Haskell jumlah elektron, bilangan bulat. Senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik adalah senyawa siklik
yang mengandung atom selain karbon dalam cincin biasanya nitrogen, oksigen, atau belerang. Contohnya, pirana, piridina, tiopena. Polimer dan makromolekul. Polimer, molekul besar yang terbentuk dari pengulangan unit kecil. Monomer seperti proses polimerisasi, contoh plastik, nilon, karet, selulosa. Yang kedua, makromolekul. Molekul berukuran sangat besar, bisa berupa polimer atau bukan, contoh protein, DNA, polisakarida. Yang ketiga, semua polimer adalah makromolekul, tapi tidak semua makromolekul adalah polimer. Mekanisme reaksi kimia organik. Substitusi dua tahap lewat karbokation, substitusi satu tahap langsung serang. E1, eliminasi dua tahap lewat karbokation. E2, eliminasi satu tahap serentak. Adisi, penambahan pada ikatan rangkap, biasanya elektrofilik. Radikal bebas, reaksi berantai lewat partikel tak berpasangan. Tipe-tipe senyawa kimia dan reaksi kimia. Yang pertama, alkana, parafin, ikatan hanya ikatan tunggal. Rumus umum, CnH2n plus 2, sifat, jenuh, stabil, kurang reaktif. Contohnya, metana, etana, propana. Tipe-tipe senyawa kimia dan reaksi kimia yang kedua, yaitu alkena. Ikatan memiliki satu ikatan rangkap 2. Rumus umum CnH2n, sifat tak jenuh, lebih reaktif dari alkana, contohnya etena dan propena. Yang ketiga, alkuna, asetilena. Ikatan memiliki satu ikatan rangkap 3, rumus umum CnH2n. 2, sifat sangat tak jenuh, paling reaktif, contoh etuna dan propuna. Reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon. Yang pertama, reaksi aldol, kondensasi, reaktan aldehida atau keton dengan H. Yang kedua, produk B rangkap hidroksi aldehida atau keton, senyawa tak jenuh. Ciri melibatkan pembentukan enolat dan dehidrasi. Yang kedua, reaksi Michael, yaitu reaktan enolat tambah senyawa tak jenuh. Produk senyawa adisi. 1,4. Ciri reaksi pembentuk ikatan. Yang ketiga, reaksi Grignard, reaktan senyawa karbonil, produk alkohol. Ciri menggunakan reagen Grignard. Lalu kesimpulannya, kimia organik mempelajari senyawa karbon, khususnya yang mengandung ikatan C rangkap H. Yang kedua, jenis utama senyawa organik, alkana, alkena, alkuna, alkohol, asam karboksilat, ester, dan lain-lain. Yang ketiga, reaksi umum, adisi, eliminasi, substitusi, kondensasi, dan polimerisasi. Yang keempat, reaksi khas, aldol, kondensasi, reaksi Michael, dan reaksi Grignard untuk pembentukan ikatan karbon baru. Yang kelima, sangat penting dalam biologi, farmasi, petrokimia, dan industri plastik. Baik, sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.